Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8 yang berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walau tidak bisa bertatap muka. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1 submateri yang A, di mana pada minggu lalu pertemuan dengan media Zoom Pak Aziz sampaikan agar teman-teman mempelajari halaman 1 sampai dengan halaman 3 atau bab yang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nah, teman-teman, sambil Pak Aziz bahas, silahkan dibuka bukunya, halaman 1 sampai dengan 3. Pertemuan kali ini hanya membahas materi yang A, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pak Aziz yakin teman-teman sudah mempelajari di rumah, sehingga pada pertemuan kali ini, Pak Aziz hanya menguatkan pemahaman teman-teman tentang materi tersebut. Insya Allah, pada materi ini tidak sulit karena membahas tentang Pancasila yang tentunya sudah teman-teman pelajari sejak kelas 3 SD, dan yakin sekali Pak Haji teman-teman pasti memahami dengan baik materi berikut ini. Kita mulai teman-teman. Nah, bab pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai negara dan pandangan hidup, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Ya, teman-teman tentu masih mengingat di mana sidang BPUPKI itu berlangsung, yang sidang pertama ya, selama 4 hari, 29 Mei, 30 Mei, 31 Mei, sampai dengan 1 Juni 45. Ada 4 hari. Hari pertama ya, seorang tokoh bernama Muhammad Yamin menyampaikan pandangannya, gagasannya, idenya tentang dasar negara, di mana ada 5 asas ya yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. 2 hari berikutnya, tanggal 31 Mei, ya, seorang tokoh bernama Supomo, ya, Dr. Supomo menyampaikan dasar negara yang isinya juga ada 5 asas. Kemudian 1 hari berikutnya, 1 Juni 45, seorang tokoh bernama Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan 5 dasar negara yang saat itu Insinyur Soekarno menamakan gagasan negara tersebut sebagai Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas, 5 asas ya, 5 asas. Nah, 1 Juni teman-teman jangan lupa ya, diperingati sebagai hari apa? Ya, lahirnya Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi norma dasar. Norma itu aturan ya, norma itu aturan dasar, atau menjadi kaidah negara yang fundamental. Kaidah itu sama aturan juga. Aturan negara yang fundamental. Fundamental itu artinya dasar banget ya, yang sangat penting, dasar dan sangat penting. Kalau teman-teman mau bangun rumah, tentu dibuat itu fondasinya bawah ya. Bawah. Fondasi sudah jadi, baru dibangun tembok. Tembok sudah jadi, bisa dibangun atap dan sebagainya sampai ke atas. Kalau fondasinya kuat, maka tembok dan atapnya kuat. Sebaliknya, kalau fondasinya lemah, maka tembok dan atapnya lemah dan mudah runtuh. Sehingga Indonesia sebelum merdeka harus membuat fondasi. Nah, saat itu BPUPKI ya berusaha membentuk yang namanya dasar negara. Ini disepakati akhirnya adalah Pancasila. Dari mana tahunya disepakati Pancasila? Ayo teman-teman buka pembukaan UUD dasar, Undang-Undang Dasar 1945. Yang suka jadi petugas upacara bagian pembukaan UUD pasti masih ingat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 kalimat terakhir yang Pak Adis baca, mulai dari ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah apa? Pancasila. Jadi Pancasila adalah bagian dari pembukaan UUD 45. Adanya di alinea ke-4. Nah, jadi pembukaan UUD adalah pengakuan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, dasar negara, dasar. Di negara terbentuk karena adanya
ya dasar ini gitu. Namanya Pancasila. Baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gambarnya adalah orang yang lagi kebingungan mau lihat kanan atau ke kiri. Ya, kalau dulu orang lihat peta maps, kalau sekarang orang bisa buka Google Maps untuk melihat peta arah, menentukan arah. Ini gambar orang lagi kebingungan. Nah, Pancasila juga demikian, teman-teman. Ketika kita dihadapkan oleh masalah-masalah yang terjadi, maka bisa jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan ya. Pandangan itu apa sih? Kalau kita mau melihat sesuatu, itu pandangan tuh. Kita melihat, memandang ya. Pandangan hidup bangsa. Contoh, punya teman seorang Katolik ya, hari Minggu mau ngajak kita bermain. Ngajak kita bermain nih, lagi bermain, tiba-tiba dia bilang, "Oh, saya mau beribadah hari Jumat." Maaf, hari Minggu gitu ya. Wajib ingatnya Islam. Ya. Teman kita ini yang seorang Katolik atau Kristen ini mau ibadah di hari Minggu. Bagaimana sikap kita? Melarangnya dengan mengajaknya bermain dengan kita, atau membiarkan yang menghargai keputusannya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, Pancasila mengatur itu. Ada di sila ke berapa? 1, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu ya menjadikan kita harus menghargai toleransi kepada agama lain dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing. Gitu, teman-teman. Nah, kira-kira itu. Atau apa aja, sambil contoh yang lain ya. Ini masih ada contoh lain. Teman-teman ketika ya di jalan tiba-tiba ada orang yang jatuh dari motor. Nah, jatuh guling-guling. Nah, teman-teman bagaimana sikapnya? Lewat begitu saja, berhenti tapi tidak menolong, atau berhenti justru menolongnya? Ya, ini ada semua. Nah, kita sebagai manusia punya rasa yang namanya kemanusiaan. Kita iba, kita kasihan sama orang tersebut. Nah, kita bantu orangnya, tolong orangnya, obati orangnya, kita pinggirkan motornya. Nah, karena kita punya nilai kemanusiaan, dan hal tersebut ada di Pancasila, menjadi panduan hidup. Ya, atau kita misalnya lagi di jalan tiba-tiba ketemu orang yang bertengkar. Nah, bagaimana sikap kita? Membiarkannya, atau malah bahasa sekarangnya ngompor-ngomporin gitu ya, atau justru kita melerai ya, memisahkannya. Nah, Pancasila mengatur itu. Ada sila keberapa? Ya, sila ketiga, persatuan. Nggak boleh tuh ada orang yang bertengkar, karena semuanya adalah saudara dalam lingkup NKRI. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pribadi. Nah, pribadi. Yang namanya pribadi, setiap orang pasti beda-beda. Nah, ini kepribadian bangsa, berarti setiap bangsa berbeda-beda. Bangsa Indonesia ciri khasnya adalah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Ini gambarnya adalah gambar orang yang dari berbagai suku dan adat. Tahu dari mana, Pak? Yaitu kelihatan bajunya, baju adatnya banyak banget macam-macam. Apakah itu membuat ada yang merasa, wes ini budaya saya lebih bagus, lihat bajunya lebih bagus, baju adatnya? Tidak seperti itu, karena kepribadian bangsa Indonesia menganggap semuanya adalah ya setara dalam hal budaya. Nah, ini sama tuh ya. Nah, ciri khas ini yang menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pribadi ini pembeda. Adakah Pancasila di negara lain? Nggak ada. Ya, Pancasila hanya milik Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat harus punya nilai kemanusiaan, harus mampu bersikap adil dan memiliki adab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, kita bersatu. Yang keempat, permusyawaratan, ada perwakilannya juga. Yang kelima adalah keadilan sosial, ya, dan sebagainya. Ada 5 ya, tapi maknanya, poin-poinnya itu dalamnya dari 5 sila itu banyak, makanya disebut Pajis bilang dan sebagainya, karena banyak sekali contohnya tentu. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Lah, kok Pancasila sebagai perjanjian, Pak? Kan yang bikin cuma beberapa orang di BPUPKI, panitia 9. Betul sekali. Nah, tapi saat itu BPUPKI sebagai wakil rakyat, dianggap sebagai wakil rakyat. Ya, sehingga apa yang mereka sepakati adalah perjanjian luhur rakyat Indonesia. Nah, baca ya, Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, ya, sebetulnya teman-teman, kalau kita mau melaksanakan Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu, makna dari Pancasila nggak sulit melaksanakannya. Kenapa? Karena Pancasila sendiri diambil dari nilai-nilai luhur rakyat.
Misalnya sila ketiga persatuan. Apakah Pancasila memaksa kita untuk bersatu? Enggak. Sebetulnya Pancasila itu nilai persatuan yang diambil dari nilai budaya Indonesia. Karena saat itu orang Indonesia ya sangat kuat persatuannya dari Sabang sampai Merauke, maka dimasukkan ke dalam sila ketiga tuh persatuan. Karena masyarakat Indonesianya memiliki agama yang beragam, maka dimasukkan dari ketuhanan yang Maha Esa. Karena masyarakat Indonesia punya nilai kemanusiaan yang tinggi, ya, maka dimasukkan ke dalam sila kedua. Jadi Pancasila merupakan ya ide yang diambil dari kepribadian bangsa tuh. Bukan ya kita yang merasa dipusingkan dengan Pancasila. Kok Pancasila nuntut ini nuntut itu sih? Nah, kita kan kurang paham dengan leluhur kita. Padahal leluhur kita menerapkan Pancasila sehingga dari nilai-nilai yang mereka terapkan itu diambil, ditarik ya intisarinya menjadi yang bernama Pancasila tadi. Gitu. Jadi seharusnya nggak susah kita menerapkan Pancasila karena sudah menjadi kebiasaan ya leluhur kita bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Segala sumber dari segala sumber hukum. Artinya hukum yang tertinggi, yang paling tinggi. Nah, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Pak, boleh nggak saya bikin agama baru di Indonesia tapi nggak mau mengakui Tuhan? Ateis, Pak. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Padahal kalau kita lihat di Pancasila ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap manusia Indonesia harus mengakui adanya ketunggalan Tuhan, ya keesaan Tuhan, ya Allah, ya. Jadi tidak boleh ada aturan baru yang melanggar Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semua aturan, ya, mau di sekolah, mau di rumah, mau di gedung DPR, ya, mereka bikin aturan itu di gubernur tingkat sampai tingkat RT yang paling rendah pun ya di pemerintahan, semua hukum aturan yang dibuat itu harus mengacu pada arti Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada yang mengingkari akan nilai-nilai Pancasila karena dia adalah sumber tertinggi hukum. Selanjutnya Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi artinya dari kata dasar ideal, ya. Ideal itu artinya kalau tubuh kita ya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, ideal. Nah, pas gitu ya. Pas, cocok. Tidak ya apa ya bahasanya? Pas lah ya. Pas gitu. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, yang paling pas tuh. Dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita yakin sama kebenaran Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional artinya Pancasila itu nilai yang ideal. Jadi kalau kita lihat Pancasila, kita menerapkan Pancasila, kita yakin juga bahwa Pancasila itu ideal. Ya, yang paling cocok dengan Indonesia ya Pancasila. Tidak ada sumber aturan yang lain. Ya, walaupun kita sebagai umat Islam tentu yang mengacunya pada Al-Quran dan hadis. Tapi tentu saja sebagai masyarakat bangsa Indonesia kita juga harus ya merujuk kepada nilai-nilai Pancasila. Insya Allah, Haji yakin sekali Pancasila tidak ada satupun sila yang bertentangan dengan Al-Quran. Haji yakin sekali karena para perumus Pancasila merupakan ya sebagian besarnya bahkan hampir mayoritas ya semuanya lah ya itu adalah orang-orang Islam yang mengerti tentang bagaimana Indonesia ini ada ya sehingga insya Allah tidak ada nilai-nilai dari Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tidak cocok jika Pancasila diadu domba dengan Islam karena nilai-nilai Pancasila sendiri adalah nilai-nilai Islam sebetulnya banyak sekali teman-teman boleh nanti cari ya. Sila pertama ya kan Tuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Nah, Islam mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam mengajarkan kemanusiaan. Persatuan Indonesia, Islam mengajarkan persatuan. Ya. Yang sila keempat permusyawaratan. Islam yang mengajarkan musyawarah. Bahkan musyawarah sendiri adalah bahasa dari Arab ya, Islam. Kemudian keadilan sosial, Islam tidak mungkin itu
melarang keadilan sosial. Justru Islam mengatur tentang keadilan sosial, bagaimana agar semuanya merasakan keadilan dengan baik. Jadi tidak ada pertentangan antara Islam dengan Pancasila, antara Al-Quran, hadis dengan Pancasila tidak ada. Nah, ini selesai materinya. Minggu depan kita pelajari arti penting Pancasila. Teman-teman silakan dipelajari di rumah di halaman ketiga buku paket. Insya Allah minggu depan Pak Ajis hanya penguatan penjelasannya, karena ini materinya juga nggak terlalu banyak di buku. Pak Ajis kira itu ya, Pak Ajis kira itu hanya itu saja untuk materi saat ini. Silakan selanjutnya buka Google Form, teman-teman mengisi post-test yang ada di sana terkait pemahaman teman-teman yang sudah baca buku maupun teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Pak Ajis ucapkan sekian, terima kasih. Jangan lupa menutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.